Tak terhitung korban jiwa sejak agresi serangan 22 hari Israel ke bumi Palestina Desember 2008 hingga Januari 2009, lebih dari 2.000 jiwa melayang. Di balik misi kemanusiaan Indonesia di Palestina, ada para pejuang yang bekerja dalam diam. Salah satu di antaranya adalah seorang anak bangsa yang mengabdikan hidupnya untuk Masjidil Aqsa dan Palestina. Dialah Nur Ikhwan Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ikhwan Abadi dari Lampung. Ke Gaza tahun 2010. Mencoba masuk Gaza sejak bulan Mei 2010, tapi baru bisa masuk ke dalam Gaza itu 15 Juli 2010. Berangkat dari kecintaan pada kemanusiaan, membawanya bergabung dengan Mercy, organisasi kemanusiaan Indonesia yang selama bertahun-tahun hadir di jantung penderitaan Gaza. Nur Ikhwan Abadi turun langsung ke lapangan, mengawal pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza, berdiri bersama para relawan yang mempertaruhkan tenaga dan waktu untuk mempertahankan hak asasi saudara kita di Palestina. Dalam setiap misi, ada ketulusan yang tak pernah padam, ada niat yang selalu kembali pada satu tujuan, mendukung mereka yang tak pernah didengar. Saya seminggu ini sebenarnya lagi sedih. Lagi sedih karena harusnya saya sudah berangkat di tanggal 20 Februari. Tapi ketika nama saya nggak ada di list itu, dan yang lain yang diberangkatkan, seminggu nggak bisa banyak nggak bisa banyak bicara lah gitu. Karena memang keinginan saya untuk ke Gaza itu ya sudah sejak awal pengen berangkat gitu. Yang ditunggu-tunggu setelah hampir 5 bulan, tiba-tiba orang lain yang diberangkatkan, itu nyesek banget gitu. Jadi, seandainya memang harus berangkat malam ini atau hari ini, insya Allah bisa. Para Ikhwan dan Akhwat semua, aksi-aksi seperti ini masih terus dilakukan untuk mengusir bangsa kita itu dari tanah Palestina. Amanah dan semangat kemanusiaan tidak berhenti. Ia melanjutkan perjuangan melalui Aqsa Working Group, gerakan yang fokus pada perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa yang berbasis di Indonesia. Melalui seminar, kampanye literasi, program edukasi, aksi solidaritas hingga advokasi, Nur Ikhwan Abadi berkiprah dalam perjuangan pembelaan Palestina di Indonesia. Ia menjadikan Masjidil Aqsa bukan hanya simbol, tetapi panggilan hati yang tulus dijawab dengan kerja nyata. Artinya, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, itu adalah haknya umat Islam di seluruh dunia. Oleh mereka kemudian dijadikan tempat ibadah orang-orang Yahudi. Itu yang mereka lakukan. Dari aula kecil hingga panggung nasional, ia menyuarakan perjuangan dan perlawanan. Ia mengajarkan bahwa Palestina bukan isu jauh di sana, tetapi amanah kemanusiaan yang dekat dengan hati kita. Jejaknya tertanam dalam aktivitas kemanusiaan, pelatihan relawan, literasi Palestina, dan semangat membela Al-Aqsa yang ia tularkan pada generasi muda. 24 jamnya untuk Palestina. Dari perjuangannya kita belajar bahwa harapan selalu ada selama ada keberanian. Keberanian muncul ketika seseorang yakin bahwa Allah bersama para pejuang kebaikan. Nur Ikhwan Abadi menunjukkan kezuhudan, keterbatasan tenaga, dan ketenaran bukan alasan untuk berhenti berbuat besar. Satu orang bisa menyalakan cahaya inspirasi bagi ribuan lainnya.
kami ya berempat mengenakan baju yang bertuliskan press. Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap wartawan, semua wartawan yang sedang meliput kejadian yang terjadi di jalur Gaza saat ini. Inilah persembahan sederhana untuk sosok yang tak pernah meminta dipuji, tapi layak dihormati. Nur Ihwan Abadi, terima kasih atas setiap langkah. Terima kasih atas setiap perjuangan. Terima kasih karena telah menjadikan kami percaya bahwa membela Palestina adalah kehormatan. Untuk Masjid Al-Aqsa, untuk Gaza, untuk Palestina, dan untuk kemanusiaan. Perjuangan ini tidak akan berhenti. Tongkat perjuangan kami terima, dan kami akan teruskan. بسم الله الرحمن الرحيم. في مثل هذا اليوم قبل عام بعد نهاية الدورة الكبرى عن بيت المقدس التي نظمها أقصى وركينج جروب، كان أخي نور إخوان أبادي يودعني في هذا المكان قبل عام، وبعد أن وصلت إلى بيتي ب3 أيام جاءني خبر وفاته رحمة الله عليه. ولقد كتبت في حينها أن أخي نور إخوان أبادي هو أول شهيد للإعداد المعرفي في أندونيسيا. أسأل الله أن يرفع من شأنه ويتقبله قبولا حسنا عنده. وما تركه لنا هي أمانة الإعداد المعرفي في أندونيسيا، لأن أندونيسيا هي أكثر دولة مسلمة في زماننا الحالي مؤهلة أن تقود هذا الإعداد المعرفي. فأتمنى على إخوانه وأخواته في أقصى وركينج جروب وفي جميع أندونيسيا أن يسيروا على نهجه ويهتموا بشكل كبير جدا في تطبيق ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في أندونيسيا، التي بالإمكان أن يتم تطبيقها كجزء من الإعداد المعرفي للتحرير القادم لبيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك. هذا المكان يستحق أن نقوم بالإعداد له حتى نصل إن شاء الله تبارك وتعالى فاتحين مهللين ندخله كما دخله عمر بن الخطاب في 4 من جمادى الآخرة سنة 16 للهجرة، ندخله كما دخله ابن الخطاب الفاروق مهللين مكبرين. وأنا أبشركم أننا سنحرر المسجد الأقصى في زمانكم بإذن الله تبارك وتعالى في جيلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nur Ihwan Abadi, ayah dari 8 anakku. Bagiku ia tidak pernah mati. Aku bisa merasakannya utuh dalam kehidupan yang sebenarnya. Meski raganya sudah tidak di sini, namun namanya selalu ada dalam doa dan detak jantungku. Aku bersyukur menjadi cinta pertama dan terakhirnya. Tak ada hari yang berlalu tanpa aku merindukan senyumnya, suaranya, dan cara sederhana yang membuat aku merasa makin dicintai dari hari ke hari. Aku akan terus membawa kenangan kita dalam setiap langkahku sebagai cahaya dalam hidupku. Terima kasih suamiku atas cinta dan kasih sayang yang sepenuhnya hanya untukku dari bermula hingga ke akhir. Suamiku, kamu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan untukku. Istirahatlah dengan tenang bersama para bidadari surga. Doaku dan doa anak-anakmu
selalu menyertaimu. Kaulah suamiku, tiada tanding, tiada banding. I love you so much, my honey.